Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Ilvi Nurdiana Maulida bersama partner saya Indriani Syafaatul Hikmah akan melakukan presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Proses Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya pada materi ini ada dua sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara nyata dan khas adalah suatu aktivitas manusiawi, yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ilmu tidak hanya suatu aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan suatu proses. Jadi di sini dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan satu aktivitas, tetapi terdiri dari rangkaian aktivitas yang merupakan suatu proses yang nantinya akan melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, rangkaian aktivitas itu mempunyai tiga sifat, yaitu yang pertama adalah rasional. Di sini yang dimaksud rasional adalah bahwasannya ilmu itu dipikir secara menalar, tidak berdasarkan naluri atau prasangka saja. Yang kedua, yaitu bersifat kognitif. Kognitif itu mencakup antara lain yaitu pengenalan, penyerapan, pengkonsepsian, dan juga penyerapan yang nantinya akan melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah teleologis. Sifat teleologis ini menunjukkan bahwa suatu ilmu pengetahuan itu mempunyai tujuan tertentu. Submateri yang kedua, di sini kita akan membahas proses perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, pasti pernah terpikir siapa sih yang memperkembangkan ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan itu dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu. Dikembangkan untuk mencapai pengetahuan dan juga kebenaran. Dari kedua hal itu, ilmu diharapkan dapat mendatangkan pemahaman kepada manusia mengenai alam semestanya, dunia sekelilingnya, atau di zaman ini juga mengenai masyarakat dan juga lingkungannya, juga masyarakat dengan dirinya sendiri. Aktivitas dalam istilah keilmuan disebut penelitian. Rangkaian aktivitas pemikiran yang bersifat rasional, kognitif untuk menghasilkan pengetahuan, mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, dan melakukan peramalan, pengendalian, atau penerapan itu dilaksanakan oleh seseorang yang digolongkan sebagai ilmuwan. Setiap ilmuwan yang sejati bertugas melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu. Nah, jadi pada proses perkembangan ilmu pengetahuan ini dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sejati yang pada hakikatnya itu dalam sebuah teori dibagi menjadi 6 periode atau 6 zaman. Yang pertama kita masuk kepada periode pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Dalam masa lebih dari 200 tahun, yakni pada abad ke-8, kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Jadi pada periode pertama ini, masyarakat itu lebih percaya pada mitos, tidak percaya pada fakta-fakta yang ada, tetapi lebih ke mitos. Nah, pada periode ini ada sebuah pendapat atau tokoh yang menunjukkan ciri-ciri periode ini, yaitu menurut Mustansir dan juga Munir, ciri-ciri periode ini adalah yang pertama, pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Selanjutnya, pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menentukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi, dan yang terakhir adalah kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Jadi pada periode ini masyarakat masih
condong kepada mitologi atau kepada sifat-sifat yang mistis, tidak sesuai dengan rasional pemikiran seseorang, tetapi lebih ke pengalaman dan juga suatu hal yang mistis. Pada periode kedua, yaitu pada zaman Yunani, di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. Yang kedua adalah masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Yang ketiga, masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Jadi pada periode yang kedua ini mulai ada perkembangan dari periode yang pertama. Yang awalnya masyarakat mempercayai adanya mitos-mitos, sekarang pada periode ini masyarakat lebih menalar adanya ilmu. Jadi tidak begitu saja menerima, tetapi diselidiki terlebih dahulu dan dipikir secara kritis. Nah, periode filsafat Yunani ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada periode ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Dan pada periode ini dikatakan penting karena pada periode ini melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan dengan penelitiannya yang mengubah. Jadi periode ini tuh merupakan periode masa peralihan dari masa periode kuno ke Yunani. Dan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Selanjutnya untuk periode selanjutnya saya serahkan kepada partner saya yaitu Mbak Indriani. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan keterangan dari Mbak Ilvi. Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Pada era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keagamaan. Di kesempatan lain, belahan bumi timur, Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan besar. Lanjut kembali. Pada masa ini, sumbangan Islam untuk ilmu pengetahuan meliputi yang pertama ialah menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskan seni, rupa sehingga dapat dikenal dunia. Yang kedua, memperluas pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Lanjut. Yang keempat adalah zaman Renaissance, yaitu era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Bersamaan dengan berkembangnya humanisme, zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serta bisa. Leonardo da Vinci. Pada era Renaissance, ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada masa Renaissance. Ilmu pengetahuan yang maju pesat pada masa ini ialah astronomi. Yang kelima, yakni zaman modern. Pada zaman modern ini, tokoh yang terkenal adalah René Descartes. Ia mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah berpikir menurutnya ialah yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian yang terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari suatu hal yang sederhana ke paling rumit.
Serta yang keempat, perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyentuh supaya tidak ada yang terlupakan. Muntasyir dan Munir. Lanjut lagi. Pada zaman modern ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu yang pertama, hubungan Islam dan semenanjung Liberia dengan negara-negara Prancis. Para pendeta Prancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, Perang Salib 1100 sampai 1300 yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Dan yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Mereka menjadi pionir perkembangan ilmu di Eropa. Selanjutnya, yang keenam yakni zaman kontemporer. Pada zaman ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang penting. Menurut Todd, yaitu Muntasyir dan Munir. Fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Dan pada masa ini juga perkembangan dalam berbagai ilmu teknologi komunikasi dan informasi melaju sangat pesat. Ilmu lebih berkembang ke arah spesifik yang beragam. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintesis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu lainnya. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan manusia. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.